Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Clarina Kotrunada dari kelas 11 MIPA Madrasah Aliyah Al-Azhar, Sungon Legowo, Bunga Gresik. Di sini saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis dengan menggunakan bahan yaitu teh celup dan kentang. 1. Proses difusi. Difusi atau pembauran adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum difusi. Bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum difusi adalah 2 buah gelas, 2 buah teh celup, 1 gelas air dingin, dan 1 gelas air panas. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Sediakan air dingin 1 gelas. Masukkan air dingin ke dalam gelas. Air panas. Masukkan air panas ke dalam gelas. Masukkan teh celup ke dalam gelas air dingin. Dan masukkan teh celup ke dalam gelas air panas. Selanjutnya, kita tunggu sampai beberapa menit untuk mengetahui perbedaan dari keduanya. Ini adalah hasil dari proses difusi dengan menggunakan teh celup setelah didiamkan selama 5 menit. Ini adalah hasil proses difusi yang berisi air panas. Dan ini hasil proses difusi yang berisi air dingin. Dan ini adalah hasil dari proses difusi yang didiamkan selama 10 menit. Dan ini adalah hasil proses difusi dengan menggunakan teh celup. Ini yang berisi air dingin dan ini yang berisi air panas. Dan ini adalah hasil proses difusi setelah didiamkan selama 15 menit. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Jadi, kesimpulan dari proses difusi dengan menggunakan teh celup adalah dapat kita simpulkan dari hasil percobaan tersebut bahwa kita membuat teh salah satunya mengalami proses difusi karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah dapat membuat warna air menjadi kemerahan. Faktor yang mempengaruhi proses difusi adalah suhu karena semakin tinggi suhunya semakin cepat pula kecepatan proses difusinya. Maka sebaliknya juga semakin rendah suhunya maka semakin lambat pula kecepatan difusinya. 2. Proses osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut atau air melalui selaput semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat atau dari bagian konsentrasi pelarut rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonis. Osmosis merupakan suatu fenomena alami, tetapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih cair. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum osmosis. Bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan praktikum proses osmosis adalah 2 buah gelas, 1 buah kentang,
dan diiris dengan ketebalan 1 cm. 2 gelas air aqua dan garam secukupnya. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Masukkan air aqua ke dalam gelas yang telah disediakan. Selanjutnya, sediakan garam. Ambil 1 sendok garam, masukkan ke dalam air dan aduk secara merata. Aduk terus airnya sampai garamnya melarut dengan sempurna. Selanjutnya, sediakan kentang yang sudah diiris dan masukkan kentang ke dalam air aqua biasa dan masukkan kentang ke dalam air aqua yang sudah diberi garam. Lalu kita diamkan selama 1 jam. Ini adalah hasil proses osmosis dengan bahan kentang yang dicelupkan ke dalam air aqua biasa dan yang dicelupkan ke dalam air aqua yang sudah dilaruti garam. Selanjutnya, kita lihat perbedaan dari kedua kentang tersebut. Pertama, kita ambil kentang yang ada di gelas berisi air biasa. Kemudian, kita lihat tekstur kentang yang dicelupkan ke dalam air aqua biasa. Teksturnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Tekstur kentang di sini cenderung lebih keras dan lebih kaku dari sebelumnya. Selanjutnya, kita ambil kentang yang ada di gelas berisi air dengan larutan garam. Kemudian, kita lihat tekstur kentang yang sudah dicelupkan ke dalam air aqua yang sudah dilaruti garam. Teksturnya sangat berbeda dari sebelumnya, dan tekstur kentang di sini agak mengkerut dan cenderung lebih lembek. Dan ini adalah hasil proses osmosis berupa kentang yang dicelupkan ke dalam air aqua biasa dan air aqua yang sudah dilaruti garam. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Jadi, kesimpulan dari proses osmosis dengan menggunakan kentang adalah kita dapat menyimpulkan dari hasil percobaan bahwa kentang yang dicelupkan ke dalam air garam dan kita diamkan selama 1 jam, kentang akan cenderung lebih lembek. Kenapa? Karena cairan di luar kentang itu bersifat hipertonis atau lebih pekat daripada cairan sel yang ada di dalam kentang. Karena cairan yang ada di dalam kentang akan cenderung keluar ke air yang ada di dalam gelas, sehingga lama-kelamaan kentang akan menjadi lebih lembek. Sedangkan apabila kentang dicelupkan ke dalam air biasa atau tanpa garam, itu berarti cairan yang di luar kentang itu bersifat hipotonis atau lebih encer daripada cairan sel yang ada di dalam kentang, sehingga kecenderungannya air yang di luar akan masuk ke dalam sel kentang, sehingga keadaan kentang akan cenderung lebih keras. Demikian hasil praktikum saya tentang difusi dan osmosis. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.